Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia yang hebat. Selamat berjumpa kembali dengan Pondok Media. Pondok Media datang, belajar menjadi senang. Gimana kabarnya anak-anak? Sehat ya? Alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar matematika kelas 5, masih dalam materi bangun ruang bagian ke-8, yaitu tentang jaring-jaring kubus. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu agar dalam pembelajaran nanti berjalan dengan lancar dan mendapatkan ilmu yang bermanfaat menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Amin. Baik anak-anak, kita langsung ke materinya. Tujuan pembelajaran kali ini adalah dengan mengamati video, siswa dapat menentukan jaring-jaring bangun ruang, yaitu kubus. Jadi setelah video ini nanti selesai kalian amati, diharapkan kalian dapat menentukan jaring-jaring kubus. Kita lanjut anak-anak. Nah, kita baca coba ini. Ini adalah cerita tentang Edo. Edo membuka kardus pada rusuk-rusuknya. Setelah kardus terbuka, terbentuk beberapa rangkaian sisi-sisinya. Nah, yang jadi pertanyaan di sini, apakah ini sudah termasuk dari jaring-jaring kubus? Kita lanjutkan pertanyaannya, apakah jaring-jaring kubus itu? Jaring-jaring kubus adalah beragam variasi kerangka yang dapat membentuk bangun kubus, atau dapat pula diartikan bahwa jaring-jaring kubus adalah sisi-sisi bangun datar persegi yang jika dipadukan akan berbentuk suatu kubus, membentuk suatu kubus. Baik anak-anak, kita pelajari lebih lanjut. Nah, ini adalah gambar kubus, kemudian dibuka pada rusuknya, akan menjadi ini. Setelah dibentangkan akan berbentuk seperti ini. Nah, inilah yang dinamakan jaring-jaring kubus ya. Ada berapa sisi anak-anak? 1, 2, 3, 4, 5, 6 sisi ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, ini contoh kubus yang dibuka. Nanti jaring-jaringnya bisa berbentuk seperti ini, atau bisa seperti ini dan seperti ini. Nah, sekalian ya, ketika kita menentukan alasnya ini, maka tingginya ini. Ya, ketika kita buka, menjadi alasnya di sini, tingginya di sini, berseberangan. Ya, jarak satu kotak persegi ini. Ya, kalau ini alasnya misalnya, maka tutupnya adalah ini ya. Sisi alasnya ini, sisi tutupnya ini, demikian seterusnya ya. Jika ini termasuk jaring-jaring kubus tidak? Jaring-jaring kubus ya. Kalau saya letakkan di sini alasnya, maka tutupnya di sini. Demikian. Kalau ini misalnya yang saya buat alasnya sini, maka tutupnya nanti adalah ini alas, sisi tutupnya. Demikian seterusnya ya anak-anak. Nah, coba kita berlatih manakah yang termasuk sisi-sisi kubus ya. Saya aktifkan dulu pena saya. Oke, warnanya hitam biar jelas. Nah, sekarang yang A. Yang A ini termasuk ya, ini agak gangguan ini. Baik, yang A ini termasuk sisi jaring-jaring kubus enggak? Ya, jelas tadi ya. Kemudian yang ini ada berapa sisinya ini? 1, 2, 3, 4, 5 sisi. Termasuk jaring-jaring kubus tidak? Tidak ya, kurang 1. Kemudian yang ini jelas ya. Kalau ini saya buat sisi alasnya, maka sisi tutupnya adalah ini. Ada yang tabrakan tidak? Tidak, berarti ini termasuk jaring-jaring kubus. Kemudian yang ini ya. Bisa ya, tidak ada yang tabrakan ya, tidak ada. Baik, ini jelas. Ini ada yang tabrakan tidak? Sisinya ada 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, berarti ini juga ya. Kita lanjutkan.
Ini ada yang tabrakan tidak? Ini sisinya 1 2 3 4 5 6, betul. Ada yang tabrakan tidak? Tidak ada, berarti ini betul. Nah, ini 1 2 3 4 5 6, sisinya 6, tapi ada yang tabrakan, misalnya ini dengan ini atau ini dengan ini ya. Nanti tabrakan berarti ini tidak ya. Dan ini sisinya berapa? 1 2 3 4 5 5, berarti ini tidak, ini jelas tidak. Dan yang ini sama dengan ini tapi ditambah sisi di sini, ada yang tabrakan tidak? Tidak ada ya, berarti betul ya. Ini tidak ada yang bertabrakan. Kalau ini sisi, misalnya ini sisi alasnya, maka tutupnya nanti ini ya. Baik, terus ini betul ya. Kemudian ini tidak betul, kita lanjutkan, mudah ya. Dan ini, nah ini tadi ada yang tabrakan sama dengan tadi ya. Ini sisinya berapa? 1 2 3 4 5 6, malah 7 lebih 1, nah, berarti bukan ya. Dan yang ini 1 2 3 4 5 6, betul. Ada yang tabrakan enggak sisinya? Enggak ada, berarti ini betul. Yang ini 1 2 3 4 5 6, sisinya 6, ada yang tabrakan tidak? Kalau ini alas, ini tutup, maka ini di sini mengisi lowongan ini mengisi sini, ini mengisi ini, betul ya. Oke, sekarang latihan soalnya ya. Silahkan dikerjakan di buku tugas ya. Perhatikan gambar berikut, sebutkan gambar yang berupa jaring-jaring kubus. Ditulis saja di buku tugas ya. Nomor 1 ya. Gambar yang termasuk jaring-jaring kubus, sebutkan abjadnya saja, misalnya A atau B atau C, nah, gitu ya. Dan yang nomor 2, apabila jaring-jaring bangun berikut dilipat atau dipasang hingga membentuk bangun ruang, sisi yang dilabel nomor biru berapakah? Sisi yang dilabel nomor berapakah yang berhadapan dengan sisi yang berwarna biru? Ini berhadapan dengan mana? Nah, tentu saja ini tulis saja sisi-sisi yang berhadapan dengan sisi berwarna biru. A misalnya, sisi mana misalnya? Nah, sisi 2, tulis saja 2. Dan seterusnya sampai selesai. Baik anak-anak, mudah ya, mudah, bisa. Oke, kita lanjutkan untuk ini contoh dalam kehidupan sehari-hari ya. Contoh soal dalam kehidupan, dalam penerapan dalam soal cerita maksudnya. Nah, seperti ini. Dari gambar di samping, jika diketahui panjang HG5, ini 5, maka berapakah luas dari bangun tersebut? Luas itu adalah luas permukaan maksudnya ini ya. Permukaan 1, permukaan 2 sampai 6 permukaan. Maka kita mencari satu permukaan saja, yaitu mencari luas persegi ini. Kalau sisinya 5, berarti sisinya ini 5, ini 5, berarti luasnya adalah 5 kali 5. Terus 5 kali 5 setelah ketemu luasnya dikalikan 6. Mengapa dikalikan 6? Karena sisinya ada 6 ya, berarti 6 kali 25 150 cm persegi. Mengapa persegi? Karena ini satuan luas. Oke, demikian anak-anak, mudah ya. Nah, saya cukupkan sekian. Mohon maaf jika ada kesalahan, kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.